2029 kepentingan siapa? Bukan kepentingan Prabowo. Bisa jadi kepentingan Gibran. Di belakang ini semuanya adalah Jokowi. Karena apa? Karena Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, langsung mengatakan bahwa tolong kejaksaan memberikan gelar perkara bagaimana bisa menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi benarkah ada cawe-cawe Pak Jokowi dalam kasus Tom Lembong untuk kepentingan Gibran 2029? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama analisa tajam dari pengamat ini guys. Bismillah. Ini kan penyidikan ini kan bukan baru-baru saja. Ini yang saya dengar, ini penyidikan ini sprintnya itu turun katanya Oktober 2023. Betul. Pada saat itu Tom Lembong sedang mendampingi atau menjadi co-captain tim suksesnya. Katanya belum kalau kata jaksa itu dia belum jadi timnas gitu. Tapi walaupun dia belum, tapi kan orang semua tahu bahwa dia sudah mendampingi Anies Baswedan, itu kan formalitas saja ketika jadi timnas itu kan gitu. Sudah lama itu bahwa dia mendampingi Anies, sudah tahu dia mendampingi mana apa segala, itu tinggal tunggu waktu bahwa itu koordinasi dengan beberapa partai dan Tom Lembong adalah masuk tim inti kan gitu kan. Betul. Nah itu dia. Semua orang tahu bahwa Tom Lembong itu memainkan peran penting kepada yang punya network di luar negeri dan juga di dalam negeri. Nah, ini yang kemudian jadikan sprindik. Pertanyaannya itu adalah, saya berpendapat salah satu ini adalah sprindik tentu saja menteror. Kalau itu belum dijadikan sebelum secara resmi ditunjuk sebagai co-captain, artinya apa Mas Ersu? Artinya Kejaksaan Agung juga mengatakan atau mengakui sprindik ini adalah sebagai bagian tanda kutip teror untuk Anda jangan masuk tim loh. Oke. Kan gitu kan? Tetap aja itu kita ya. bisa interpretasikan ke situ kalau justru Kejaksaan Agung mengatakannya seperti itu kan gitu kan? Dia menyatakan begitu. Tetapi kemudian dia tetap jadi ke sana. Oke. 8 bulan, artinya Oktober sampai dengan Oktober 1 tahun, itu tidak diapa-apakan Tom Lembong. Tidak diperiksa, tidak diapa. Sprindik turun, tetapi itu juga mereka tidak mengetahui. Lalu kemudian pada Oktober, baru tanggal 8 Oktober kalau nggak salah, tahun ini Tom Lembong baru diperiksa pertama kali. Gitu. Nah, terus beruntun. Lalu yang periksa keempat, dia langsung ditahan. Jadi sudah 3 kali gitu. Nah, ini faktor politiknya. Kenapa? Bahwa dia kok sekarang udah lewat pilpres dan sebagainya, kenapa masih ditersangkakan? Itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat, ya pertama kita tahu bahwa kalau Anda melawan, kapanpun nanti akan saya, lawan-lawan politik ini akan tetap untuk mengkriminalisasinya. Itu pertama. Dan kedua adalah, saya mencurigai bahwa ini untuk 2029. Jadi ini untuk mematahkan 2029 dan oposisi. Satu-satunya oposisi yang kuat adalah Tom Lembong bersama Anies. Saat ini kita tidak melihat lagi ada posisi yang kuat yang siapa lagi gitu kan? Yang potensial juga maju pada Pilpres 2029 gitu ya. Potensial maju, dan kita sudah tahu sewaktu pilkada juga sudah digagalkan. Betul. Dan mungkin kita bisa kaitkan juga pemeriksaan pertama 8 Oktober itu juga mungkin terkait juga kita bilang setelah dengan pilkada ini warning juga gitu kan, pilkada Jakarta ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ini potensi besar, tidak ada lagi. Kalau ini diputus, maka basically Indonesia tidak ada oposisi lagi. Nah, 2029 kepentingan siapa? Bukan kepentingan Prabowo. Bisa jadi kepentingan Gibran. Bisa jadi atau bisa dipastikan? Bisa jadi, belum bisa saya pastikan. Tetapi kalau menurut mengambil contoh dari Mas Suryo, Roy Suryo, 99,9% lah. Gitu. Nah, jadi di situ. Jadi game-nya kalau menurut saya adalah di sini Jokowi meningkat. Terus terang aja saya bilang bahwa di belakang ini semuanya adalah Jokowi. Karena apa? Karena Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, langsung mengatakan bahwa tolong kejaksaan memberikan gelar perkara bagaimana bisa menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Nah, ini kan menarik gitu. Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, Partai Gerindra. Nah, jadi kita lihat di sini, Partai Gerindra tidak bermain di sini. Justru ingin, dan sebelum itu juga ada pernyataan Prabowo mengatakan, Kejaksaan Agung, polisi jangan main ciduk-ciduk aja ya, jangan main ambil-ambil aja ya.
Nah, itu ada pertanyaan, ada pernyataan begitu. Meskipun pernyataan itu dikaitkan dengan Pertamina dan PLN. Tetapi kan kita tahu bahwa Prabowo ini kan bukan orang yang awam politik kan gitu kan. Juga dia kalau mengatakan begitu berarti dia intervensi kan. Ya. Jangan main ciduk-ciduk apa segala gitu kan. Kalau kekuatan itu. Tetapi yang penting adalah message yang kita harus ambil dari pernyataan Prabowo itu. Yaitu jangan ambil ciduk-ciduk saja. Kalau orang tidak bersalah apa segala, Anda salahkan, itu main ciduk-ciduk aja. Kan itu intinya. Kalau bersalah ya silakan. Kan Presiden Prabowo sudah mengatakan bahwa dia akan memberantas korupsi. Ya. Nah, jadi pesan itu yang harus kita ambil. Jangan main ciduk-ciduk aja. Artinya Anda harus profesional terhadap penegakan. Nah, Demikian iya, Mas Ersu. Ya, nah ya ini menarik ya karena tadi Anda jelas menyatakan itu bahwa ini Pak Jokowi dan sebagainya begitu ya. Tapi kalau kita kemudian lihat ini ya kasusnya sekarang ini pertanyaannya kenapa itu dilakukan di eranya Pak Prabowo? Kan harusnya kalau nah di ya ini eranya Pak guys. Prabowo ya bukan tanggung jawabnya Pak Jokowi lagi. Kenapa Pak Jokowi masih disalahkan gitu? Tapi karena Anda sangat yakin tadi Pak Jokowi berarti ini bisa aja bukan semacam pembusukan dong terhadap Pak Prabowo. Bisa dikatakan dampaknya ke situ. Kenapa saya mengatakan Pak Jokowi? Karena ini tidak ujuk-ujuk tanggal 29 Oktober kemarin itu Tom Lembong ditangkap seolah-olah dari pemerintahan Prabowo. Kalau kita lihat seperti yang saya katakan, 8 Oktober itu diperiksa pertama. 8 Oktober 2024 itu kan masih Jokowi. Siapa yang bisa memerintahkan jaksa itu kan gitu kan? 8 Oktober, terus kalau nggak salah berapa Oktober lagi? 16 Oktober, kalau nggak salah ada lagi, nah itu 3 kali gitu. Itu kan masih Jokowi semua. Terus setelah itu vakum baru ditangkap. Nah, baru setelah tanggal 29, ya mungkin ada vakum 2 minggu, ya mungkin juga kejaksaan mendapat tekanan juga dari Jokowi gitu. Kita tahu di situ kan masih ada 17 menteri Jokowi. Nah, ini bahayanya Prabowo masih mengakomodir menteri-menteri yang dari Jokowi ini. Jadi Jokowi melalui orang-orangnya di kementerian ini, jadi masih bisa memainkan dia punya kekuatan. Iya. Loh, tapi jaksa juga masih jaksa eranya Pak Jokowi loh nih, Mas Antoni. Oh, gitu. Ya, maka itu. Jadi makanya masih tunduk perintah dia. Dan kita juga tahu KPK misalnya, yang itu juga masih beberapa ini kan masih era Jokowi semua gitu kan, masih belum gitu. Jadi memang penegakan hukum ini adalah masih garisnya adalah ke garis Jokowi. Ya, oke. Nah, ini jadi serius kalau itu seperti itu karena tadi Anda sampai menyebut soal Habibur Rahman dan sebagainya ya. Padahal Pak, ini kan sekarang saya juga tadi menyebut sekarang jadi sorotan media internasional. Sementara ini kan jadinya citranya di awal pemerintahannya Pak Prabowo jadi buruk sekali begitu karena dianggap menggunakan instrumen kekuasaannya untuk membungkam kelompok kritis gitu ya. Dan Pak Prabowo ini akan pekan depan akan terbang ke luar negeri. Jadi hal-hal gini pasti akan menjadi PR tersendiri buat beliau ketika ditanya oleh wartawan atau oleh kelompok-kelompok LSM di luar negeri. Iya, ini yang harus kita juga meluruskan. Artinya kita mesti melihatnya secara objektif. Jangan sampai pemerintahan ini didiskreditkan, Prabowo didiskreditkan untuk kepentingan Jokowi dan untuk kepentingan Gibran. Nah, jangan sampai di situ kita itu. Jadi kita harus netizen ini memang harus secara objektif melihat permasalahan ini secara utuh. Dan saya sendiri berencana untuk memang membeberkan atau membuat beberapa tulisan yang secara objektif bahwa ini tidak ada hubungannya dengan misalnya Prabowo gitu. Karena apa? Karena secara kronologis itu memang tidak ada gitu. Tom Lembong itu yang saya katakan 8 Oktober sekian itu sudah dilalui semua sewaktu Jokowi. Nah, ini yang kita harus ini kan jangan sampai kita juga harus menjaga presiden terpilih ini presiden 2024 2029 ini jangan sampai terkena dampak-dampak negatif dan permainan dari Jokowi. Ya, oke. Ya, jadi sebenarnya si Habibur Rahman dengan menyatakan itu sebenarnya sinyal gitu ya. Tentu tapi mereka tentu tidak, Gerindra tidak mungkin terbuka belak-belakan mempersoalkan itu ya. Karena hubungannya dengan Pak Jokowi begitu ya. Ya, saya rasa untuk sementara ini tentu saja itu signal-signal seperti juga yang tadi saya katakan, Prabowo mengatakan Kejaksaan Agung, kepolisian, jangan ciduk-ciduk aja nih. Kan Prabowo tahu kenapa dua institusi itu dikatakan begitu, karena ini masih garis-garis Jokowi kan gitu kan. Ini adalah warning daripada Presiden Prabowo untuk menjaga lu jangan main-main gitu. Nah, kita lihat tahapan selanjutnya kan. Baik. Terima kasih Mas Antoni Budiawan. Oke guys, jadi sangat menarik sekali analisisnya. Jadi apa yang disampaikan analisisnya oleh pengamat Antoni Budiawan ini sungguh mengejutkan sekali. Benarkah sekarang ini sudah ada upaya
membersihkan duri di jalan untuk memuluskan jalan Gibran ke kursi Presiden 2029 ke depan? Padahal ini saja kan masih belum ada sebulan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, kalau memang benar analisa dari pengamat Antoni Budiawan, ini tentu ini sangat mengejutkan sekali, guys. Semoga Pak Prabowo sadar dan mengetahui soal ini agar kalau memang benar analisisnya ini, Pak Prabowo bisa mengantisipasinya. Jadi, menurut kalian gimana guys soal ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.